Halo semua, gue Indra. Kali ini gue akan kembali lagi melanjutkan bahasan gue mengenai alur cerita dari Chainsaw Man. Dan oke, gak usah kelamaan, ini dia alur cerita Chainsaw Man part yang ke-9. Setelah di part yang sebelumnya terjadi insiden penembakan yang dilakukan oleh Katana Man dan komplotannya, di mana dalam insiden tersebut banyak dari para pemburu iblis yang harus tewas, diantaranya Arai dan juga Himeno. Dan beberapa hari setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Aki yang terbangun di rumah sakit bersama Denji dan Power yang tengah membaca manga di sampingnya. Tetapi beberapa saat kemudian setelah Aki terbangun, Denji dan Power dipanggil oleh Makima. Dan mereka pun akhirnya harus pergi meninggalkan Aki sendirian di kamarnya. Lalu setelah Denji dan Power pergi, Aki kemudian menarik pedangnya. Lalu ia bertanya kepada iblisnya Cursed Devil mengenai seberapa lama lagi dia akan hidup. Dan Cursed Devil menjawab jika usia hidup Aki hanya tersisa 2 tahun. Nah, jadi sesuai dengan perkataan Himeno di bahasan gua sebelumnya, setiap kali Aki menggunakan pedangnya Cursed Devil, maka usianya pun akan semakin pendek ataupun berkurang, dikarenakan kontrak yang telah Aki buat. Lalu Aki kemudian mulai merokok seperti biasanya, karena memang si Aki ini candu banget gitu kan sama yang namanya rokok. Tetapi saat Aki hendak menyalakan rokoknya, Aki teringat kembali dengan Himeno yang membuatnya menaruh kembali rokoknya dan ia pun mulai menangisi kematiannya Himeno. Dan di saat itu juga, Denji yang hendak mengambil manganya yang ketinggalan di kamarnya si Aki sempat mengintip Aki yang pada saat itu memang sedang bersedih. Sebelum pada akhirnya Denji kemudian pergi dan mengurungkan kembali niatnya. Nah, setelah melihat Aki yang menangis, Denji berpikir mengapa dia tidak merasa sedih terhadap kematiannya Himeno. Padahal bisa dibilang Himeno ini adalah orang pertama yang mengajak Denji untuk berteman. Dari situ Denji mulai memikirkan kembali soal kesedihan dirinya saat ia ditinggal mati oleh Pochita. Tetapi di lain sisi Denji juga berpikir jika Power ataupun Aki yang mati, kematian mereka tidak akan membuatnya menangis. Bahkan jika yang mati itu Makima, Denji berpikir jika dirinya hanya akan merasakan depresi untuk sementara waktu, dan dengan cepat dia akan bisa mengatasinya. Dan dari pemikiran tersebut, Denji pun bertanya-tanya pada dirinya sendiri soal apakah dirinya ini mungkin saja memang sudah kehilangan kemanusiaannya. Setelah itu, Denji dan Power akhirnya dibawa pergi oleh Makima ke sebuah tempat pemakaman. Makima lalu membicarakan soal beberapa insiden yang sebelumnya sudah terjadi, di mana dalam insiden-insiden sebelumnya para musuh selalu saja berusaha mengincar Denji. Dan karena itu, Makima berniat memberikan pelatihan untuk Denji dan juga Power, tentunya agar mereka berdua ini menjadi lebih kuat dalam menangani ataupun melawan para iblis. Tetapi dikarenakan Makima ini bisa dibilang cukup sibuk ya orangnya, Makima kemudian memperkenalkan Denji dan Power kepada Kishibe, orang yang pernah muncul di flashbacknya Himeno. Lebih tepatnya Kishibe ini orang yang pernah melatih Himeno sebelumnya. Namun sebelum Makima sempat memperkenalkan nama Kishibe, Kishibe sendiri justru memotong perkenalannya tersebut. Lalu kemudian Kishibe ini mulai menanyakan beberapa hal pada Denji dan Power. Yang pertama, Kishibe menanyakan tentang perasaan Denji dan Power di saat teman mereka mati. Yang Denji dan Power jawab jika mereka tidak merasakan apapun. Kishibe lalu bertanya lagi, apakah mereka ini menginginkan balas dendam? Dan keduanya menjawab tidak. Bahkan Denji ini bilang jika balas dendam hanyalah suatu ide yang suram. Dan untuk yang terakhir kalinya, Kishibe bertanya apakah mereka ada di pihak manusia atau di pihaknya iblis. Denji sendiri tidak mempermasalahkan berada di pihak mana saja, karena menurutnya yang manapun sama saja. Sementara itu, Power menjawab jika dirinya ada di pihak yang menang. Kishibe pun bisa dibilang menyukai jawabannya Denji dan Power. Kishibe kemudian memperbolehkan Makima untuk pergi, sebab ia akan segera memulai pelatihannya. Secara tiba-tiba, Kishibe ini merangkul Denji dan Power. Lalu kemudian Kishibe ngomong kalau dia ini adalah seorang pemburu iblis dari divisi khusus 1. Dan Kishibe akan senang jika dia dipanggil dengan sebutan Master. Dan setelah selesai dengan omongannya tersebut, Kishibe langsung saja mencekik Denji dan Power hingga leher mereka berdua patah. Setelah melumpuhkan Denji dan Power, Kishibe lalu meminumkan darah kepada mereka berdua, tentunya untuk memulihkan mereka kembali.
Setelah pulih, Denji dan Power langsung bersiap untuk melawan Kishibe. Namun hanya dengan bermodalkan pisaunya saja, Kishibe dapat dengan cepat mengalahkan mereka berdua. Setelah Kishibe melihat cara bertarungnya Denji dan juga Power yang langsung mengincar kepalanya, di mana tentu hal tersebut tidaklah manusiawi. Dan karena itu Kishibe pun berniat mengubah mereka berdua menjadi pemburu iblis yang paling gila ataupun pemburu iblis yang brutal. Sementara itu, di lain sisi Aki yang tengah sendirian di rumah sakit didatangi oleh Tendo dan Kurose yang diperintahkan Makima untuk menginstruksikan perihal perubahan divisi 4 pemburu iblis. Sebagai seseorang yang pernah memimpin langsung divisi khusus, Aki ini diberi pilihan antara hidup tenang dan berhenti dari divisi pemburu iblis atau mendedikasikan hidupnya sebagai pemburu iblis, tetapi dirinya harus membuat kontrak baru dengan iblis yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Tentu setelah insiden yang terjadi sebelumnya, kebencian Aki terhadap iblis semakin menjadi-jadi. Dan tentunya dari hal tersebut saja, kita bisa tahu kalau Aki tidak mungkin sedikit pun ada niatan untuk keluar dari pemburu iblis. Setelah itu, Tendo dan Kurose pun pergi, dan di saat yang sama, Aki kedatangan seorang tamu wanita yang sontak membuat Aki terkejut. Cerita kemudian berpindah kembali memperlihatkan Denji dan Power yang sudah dibuat babak belur oleh Kishibe. Karena sudah larut malam dan juga Kishibe ini udah ngantuk, pelatihannya sendiri akan dilanjut kembali di keesokan harinya. Denji yang sudah kelelahan pun akhirnya tepar di jalanan, namun dia dapat pulih kembali dengan cepat setelah Power mencipratkan darah ke arahnya. Power kemudian memberitahu jika Denji ini dalam pelatihan sudah mati sebanyak 20 kali, dan setiap kali Denji terbunuh, di saat yang sama juga Power selalu dibuat pingsan. Karena tidak mau mengalami hal yang sama terus-menerus, secara tiba-tiba Power terlintas sebuah ide untuk bertarung menggunakan otak atau siasat ketimbang hanya asal main timpuk-menimpuk saja. Keesokan harinya, Kishibe datang menuju apartemennya Denji dan Power. Terlihat Kishibe ini kesal sebab Denji dan Power telat datang berlatih. Dari dalam, Power mulai mencium kehadirannya Kishibe. Dengan mengenakan kacamata mereka masing-masing, Denji dan Power pun mulai bergerak menjalankan strategi mereka, yang mereka namai strategi Super Genius. Lalu ketika Kishibe hendak membuka pintu, di saat itu juga Power langsung menusukkan tombak darahnya hingga menembus keluar pintu tempat Kishibe berada. Namun dengan refleksnya, Kishibe dapat dengan mudah menghindarinya. Tetapi tak sampai di situ saja, Power sudah menaruh botol-botol yang sudah diisikan dengan darahnya pada langit-langit tepat di atas tempat Kishibe berdiri, yang kemudian darah tersebut digunakan Power untuk membuat sebuah serangan kejutan. Tetapi sama seperti sebelumnya, Kishibe dapat dengan mudah menangkis dan menghindarinya. Denji yang sedari tadi menunggu Kishibe yang lengah secara tiba-tiba muncul dari belakang dan hendak membacok Kishibe yang pada saat itu pandangannya teralihkan oleh serangannya Power. Namun sayangnya Kishibe bisa menyadari kehadiran Denji dan dengan cepat Kishibe ini dapat menumbangkan Denji hanya dengan sekali tendangannya saja. Kishibe pun memuji usaha yang sudah dilakukan oleh Denji dan Power. Tetapi di saat yang sama juga Kishibe kecewa karena untuk bertarung dengan cara seperti tadi, Power terlalu banyak menggunakan darahnya yang membuatnya menjadi melemah. Dan juga Kishibe kecewa dengan Denji yang tidak bisa memprediksi serangannya. Karena dirasa sudah sedikit ada kemajuan, Kishibe pun mengakhiri pelatihan di hari itu. Lalu kemudian ia pun pergi. Namun ketika Denji baru saja bisa menghela napas lega, tiba-tiba ada pisau yang melayang lalu pisau tersebut pun menancap di kepalanya. Tentu saja yang melempar pisau tersebut adalah Kishibe. Kishibe ini lalu berkata, jika buruan seharusnya tidak mempercayai apa yang pemburu katakan. Sementara itu, Aki yang sudah keluar dari rumah sakit dibawa Tendo dan Kurose ke tempat penahanan iblis milik Biro Keamanan. Kurose lalu bertanya pada Aki mengenai wanita yang mengunjunginya saat di rumah sakit. Aki lalu menjawab jika itu adalah adiknya Himeno yang datang untuk memberinya surat-surat yang pernah ditulis oleh Himeno sebelumnya. Di mana dalam salah satu isi suratnya terdapat pesan yakni
apakah ada yang bisa kulakukan agar Aki berhenti? Yang mana bisa dibilang hal tersebut adalah salah satu bentuk cintanya Himeno pada si Aki. Akhirnya mereka sampai di salah satu ruangan, di mana ruangan tersebut adalah ruang penahanan dari Future Devil atau iblis masa depan. Future Devil sendiri memiliki wujud seperti manusia pohon dengan lubang di perutnya. Dan di dalam lubangnya tersebut terdapat satu bola mata ukuran besar. Future Devil juga memiliki kebiasaan unik, di mana Future Devil ini selalu ngomong future is best, atau masa depan adalah yang terbaik. Agar Aki dapat membuat kontrak dengan Future Devil, Aki diminta Future Devil untuk menunjukkan masa depannya. Dengan cara si Aki ini harus memasukkan kepalanya ke dalam perutnya si Future Devil. Dan setelah itu, Future Devil pun setuju untuk membuat kontrak dengan Aki dengan syarat Future Devil akan hidup di mata kanannya Aki. Aki sendiri lumayan terkejut dengan syarat dari Future Devil yang bisa dibilang terlalu murah. Namun Future Devil kemudian memberitahu Aki jika di masa depan Aki akan mati dengan cara yang paling mengenaskan. Dan karena itu Future Devil bisa dibilang tertarik dan ingin melihatnya secara langsung dengan matanya sendiri. Tetapi walaupun begitu, asalkan dirinya bisa menjadi lebih kuat, Aki sendiri tidak memperdulikan bagaimana nantinya dia akan mati. Dan Aki pun menyetujui kontrak dengan Future Devil. Sementara itu, di tempat yang lain, Denji dan Power diperlihatkan sudah dibuat babak belur kembali oleh Kishibe. Kishibe di sini memuji perkembangan Denji dan Power karena sudah bisa melukai dirinya, meskipun itu cuman goresan kecil saja. Dan oleh sebab itu, Kishibe mengganti jadwal latihan mereka dari yang tadinya setiap hari menjadi seminggu sekali. Kishibe juga memberitahu jika divisi 4 yang baru akan menyerbu Katanamen dan juga Sawatari. Dan untuk itu Denji dan Power harus bisa menunjukkan hasil dari latihan mereka. Karena jika misi tersebut gagal, divisi 4 akan dibubarkan. Dan jika itu terjadi, Kishibe sendiri yang nantinya akan membunuh Denji dan juga Power. Setelah itu, Kishibe pun menemui Makima, lalu Kishibe bilang kalau dia ini sudah muak dengan Denji dan Power. Tetapi di samping itu, alasan Kishibe menemui Makima adalah untuk membicarakan soal insiden penembakan yang terjadi sebelumnya. Dimana Kishibe ini ngomong kalau Makima ini tahu saat insiden penembakan terjadi. Namun Makima ini tetap membiarkan insiden itu terjadi begitu saja. Makima kemudian berkata jika ia hanya ingin menyelamatkan orang sebanyak mungkin dari iblis. Tetapi meskipun Makima ngomong begitu, Kishibe ini seperti tidak peduli dan malah menganggap Makima sebagai pembohong. Dan di lain sisi, Katanamen dan Sawatari beserta komplotannya diperlihatkan sedang berkumpul di dalam sebuah gedung, di mana mereka ini sedang berdiskusi untuk menyembunyikan bos mereka ke sebuah villa. Tetapi Sawatari memilih untuk mengesampingkan hal tersebut dan ia lebih memilih bersiap untuk menghadapi divisi 4. Karena selama masih ada Makima, mau bersembunyi dimanapun akan jadi sia-sia. Katanamen pun setuju dengan Sawatari. Terlebih lagi Katanamen ini sangat berambisi sekali untuk membunuh Denji dengan tangannya sendiri. Dan untuk menghancurkan divisi 4, Katanamen memiliki senjata rahasia, yakni gerombolan zombie yang ditinggalkan oleh ayahnya. Di mana zombie-zombie ini bisa merubah manusia menjadi zombie hanya dengan gigitan mereka saja. Nah, mungkin sampai di situ saja untuk sekarang, dan tentunya gue akan lanjut lagi di video alur cerita Chainsaw Man part yang selanjutnya. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kalau ada yang salah ataupun keliru, langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dan tertarik dengan bahasan gua mengenai Chainsaw Man, jangan ragu buat pencet tombol like dan subscribe-nya. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video selanjutnya. Matana.